Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Angela Emma Zahra dengan NIM 0902062349. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelas mata kuliah Keamanan Informasi di kelas H7B5. Saya sudah membuat PPT-nya ini. Nah, tentang keamanan informasi ya. Kita coba presentasikan. Keamanan informasi. Pertama-tama kalian tahu nggak sih apa itu keamanan informasi? Kalau nggak tahu mungkin bisa aku jelasin di sini ya. Nah, di sini ada 4 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pentingnya keamanan informasi, aspek keamanan informasi. Yang ketiga adalah ancaman keamanan informasi. Dan yang keempat adalah regulasi dan standar keamanan informasi. Next. Yang pertama adalah pentingnya keamanan informasi. Keamanan informasi adalah praktik yang bertujuan untuk melindungi informasi atau data-data dari berbagai ancaman untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Tujuan utama dari keamanan informasi ini adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, tidak bertanggung jawab, kerusakan, atau pencurian data, sehingga informasi dapat digunakan dengan aman dan efisien. Selanjutnya adalah keamanan informasi sangat penting di era digital karena informasi sebagai aset berharga. Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi individu, organisasi, maupun kantor-kantor. Apabila terdapat kebocoran, ini akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Kebocoran informasi atau kebocoran data-data pribadi gitu akan berdampak besar baik secara finansial maupun reputasi. Yang selanjutnya, meningkatkan resiko keamanan. Dengan semakin banyaknya data yang disimpan secara digital, nah resiko ancaman seperti hacking dan malware juga meningkat. Nah, oleh karena itu, perlindungan terhadap data sensitif ini jadi sangat krusial gitu. Yang ketiga yaitu privasi individu. Keamanan informasi membantu menjaga privasi individu dengan melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Misalnya data pribadi kesehatan dan keuangan yang harus dilindungi karena itu privasi setiap individu ya, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Next. Alasan kenapa sih keamanan informasi ini sangat penting? Nah, yang pertama itu perlindungan data sensitif. Informasi seperti data keuangan, identitas pribadi, dan rahasia perusahaan itu harus dilindungi dari pihak yang tidak sah atau oknum-oknum nakal gitu. Yang selanjutnya, pencegahan kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar melalui pencurian data atau gangguan layanan. Yang ketiga yaitu kepercayaan publik. Keamanan informasi yang baik meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir yaitu kepatuhan hukum. Banyak negara dan industri memiliki regulasi yang mengharuskan penduduk perlindungan informasi seperti GDPR di Eropa dan Undang-Undang ITE di Indonesia. Next. Nah, ini ada contoh kecil dari keamanan informasi yang tidak aman gitu. Contohnya yaitu kasus peretasan yang dialami oleh perusahaan e-commerce pada tahun 2021. Banyak jutaan data pelanggan termasuk informasi kartu kredit itu bocor ya. Karena datanya nggak dilindungi secara aman gitu. Karena kurangnya keamanan informasi. Nah, apa sih dampaknya bagi perusahaan? Dampaknya itu bisa kehilangan kepercayaan pelanggan dan kerugian finansial yang besar. Misal beredar rumor-rumor, misal di e-commerce ini pernah bocor nih datanya, kan kita jadi daftar di sini. Jadi dari mulut satu nyebar ke mulut lainnya supaya
ini loh datanya pernah bocor, jadi citranya udah jelek. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas aspek keamanan informasi. Keamanan informasi mencakup berbagai aspek yang penting untuk melindungi data dan informasi dari ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Keamanan informasi mencakup 3 aspek utama yang dikenal sebagai triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Memastikan informasi pribadi hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Mencegah pengungkapan kepada yang tidak sah, contohnya dalam perusahaan. Hanya karyawan tertentu yang dapat mengakses data sensitif seperti gaji atau informasi pelanggan. Biasanya sudah dibagi divisi-divisi untuk bagian yang keamanan data gitu, setahu saya sih. Yang selanjutnya ada integrity atau integritas. Memastikan data tetap akurat dan terlindungi dari perubahan tidak sah. Contohnya yaitu dalam sistem manajemen database, setiap perubahan data harus dicatat dan hanya dapat dilakukan oleh pengguna dengan izin tertentu. Jadi kalau misal mau mengubah data gitu, pasti ada tahap-tahapan yang hanya diketahui individu yang akan mengubah data tersebut. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Memastikan informasi dan sistem dapat diakses oleh pengguna berwenang saat diperlukan, meskipun ada serangan atau kegagalan teknis. Lalu next, ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi merujuk pada potensi bahaya atau resiko yang dapat merusak integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi digital. Ancaman ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk serangan cyber, kesalahan manusia, dan tindakan kriminal yang dapat membahayakan data yang disimpan dan ditransmisikan secara digital. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman keamanan informasi. Banyak ya, saya kasih contohnya. Ada malware, serangan phishing, serangan denial of service, serangan man in the middle, lalu pencurian informasi, insider threat, kehilangan atau pencurian perangkat keras, dan yang terakhir adalah human error. Yang pertama akan kita bahas yaitu malware. Malware ini ada banyak jenis, ada virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Virus itu program yang menyebar melalui file dan dapat merusak sistem. Kalau worm, menyebar melalui jaringan dan memperbanyak diri tanpa interaksi pengguna. Kalau trojan, disamarkan sebagai aplikasi atau file yang sah tetapi melakukan aktivitas bahaya. Kalau ransomware, mengunci file dan meminta tebusan untuk membuka akses. Nah, yang terakhir, spyware, mengumpulkan informasi pribadi tanpa pengetahuan. Selanjutnya adalah serangan phishing. Upaya untuk melakukan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Pelaku seringkali menggunakan manipulasi untuk mendapatkan kepercayaan korban. Contoh nyata yaitu pelaku phishing seringkali menggunakan teknik manipulasi untuk mendapatkan kepercayaan korban. Mungkin ini contohnya misal e-commerce shop, e-commerce yang maksud saya oknum yang menggunakan nama e-commerce sebagai cara untuk melakukan penipuan terhadap korban. Misalnya mendapatkan saldo sebesar 200.000 tapi dengan cara menebus berapa gitu ya misalnya. Lalu yang selanjutnya adalah serangan denial of service atau DOS. Tujuannya adalah membuat layanan atau sistem seperti situs web atau aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Caranya adalah dengan membanjiri jaringan atau server dengan jumlah permintaan yang sangat banyak, sehingga
server itu nggak mau menangani dan akhirnya mati dan nggak bisa memproses permintaan. Selanjutnya adalah serangan man in the middle. Serangan ini disebut man. Dalam serangan ini, penyerang berada di tengah-tengah komunikasi antara dua pihak yang berkomunikasi, seperti antara pengguna dan situs web. Penyerang dapat menyadap, mencuri, atau bahkan mengubah data yang tanpa diketahui oleh kedua pihak. Misalnya saat kamu mengirim informasi berharga atau informasi pribadi gitu melalui internet, penyerangan bisa mengambil data tersebut, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit tanpa disadari. Lalu selanjutnya ada pencurian informasi. Nah, pencurian informasi ini adalah tindakan mengambil informasi pribadi atau rahasia tanpa izin. Disebut juga sebagai pencurian data. Pencurian ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya hacking adalah proses di mana seorang penyerang mencoba mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau komputer jaringan dengan tujuan mencuri data atau merusak sistem tersebut. Selanjutnya adalah insider threat, yang penjelasannya yaitu ancaman yang berasal dari individu dalam organisasi yang memiliki akses ke sistem dan dapat menyalahgunakan akses tersebut, baik secara sengaja maupun tidak. Mungkin ini contohnya kayak misal individu A bekerja di IT perusahaan A, dan setelah IT perusahaan A memecat si individu A itu masih bisa mengakses data-data data-data organisasi A ini. Jadi kayak individu A itu bisa nyebarin atau menyalahgunakan data-data di perusahaan A gitu. Selanjutnya adalah pencurian perangkat keras. Kehilangan atau pencurian perangkat keras seperti laptop atau smartphone dapat mengakibatkan akses tidak sah ke data sensitif yang tersimpan di dalamnya. Yang terakhir yaitu human error. Kesalahan manusia seperti kelalaian dalam menjaga keamanan data atau kesalahan dalam pengaturan sistem dapat menjadi ancaman signifikan bagi keamanan informasi. Kesimpulan dari jenis-jenis ancaman keamanan informasi ini yaitu ancaman keamanan informasi sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami berbagai jenis ancaman ini dan menerapkan langkah-langkah perlindungannya yang tepat untuk menjaga keamanan data individu. Yang materi terakhir yaitu regulasi dan standar keamanan informasi. Regulasi dan standar keamanan informasi adalah kerangka hukum dan pedoman yang dirancang untuk melindungi data dan privasi dari ancaman serta memastikan bahwa praktik keamanan informasi ini diterapkan secara konsisten dan efektif. Di Indonesia, beberapa regulasi utama yang mengatur keamanan informasi mencakup undang-undang peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Penjelasan mengenai beberapa regulasi dan standar tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Undang-Undang ITE merupakan dasar hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi pengaturan informasi elektronik, mengatur tentang pengelolaan informasi elektronik, termasuk tanda tangan digital. Perbuatan yang dilarang yaitu menetapkan tindakan ilegal seperti akses tanpa hak ke setiap elektronik, penyadapan, dan modifikasi data tanpa izin. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini merupakan amandemen dari Undang-Undang ITE yang memperkuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan sanksi bagi pelanggar. Ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi yang dikumpulkan melalui media elektronik.
Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk penyelenggaraan sistem elektronik, mengatur tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik dalam menjaga keamanan data. Keamanan data menekan pentingnya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam transaksi elektronik. Yang keempat yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Peraturan ini berfokus pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan menetapkan prinsip-prinsip keamanan informasi yang harus diterapkan dalam pengelolaan teknologi informasi di pemerintahan, termasuk kerahasiaan, ketersediaan, keaslian, dan non-repudian, dan tidak dapat disangkal. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016. Peraturan ini menetapkan sistem manajemen pengamanan informasi bagi penyelenggara sistem elektronik strategis yang mencakup seperti sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi. Penyelenggara harus memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar keamanan informasi tertentu. Pengawasan. Menteri melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi dan penyelenggaraan sistem elektronik untuk memastikan kebutuhan terhadap regulasi. Kesimpulannya yaitu keamanan informasi ini sangat penting untuk melindungi data dan informasi dari ancaman yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Dengan meningkatnya ancaman cyber seperti malware, phishing, serangan DOS, dan pencurian data, organisasi dan individu perlu memahami resiko yang ada dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Keamanan informasi mencakup berbagai aspek seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang semuanya penting untuk menjaga data tetap aman dan dapat diakses dengan benar. Selain itu, ancaman dari dalam organisasi, baik yang disengaja maupun tidak, juga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi dan standar yang jelas. Seperti Undang-Undang ITE di Indonesia yang mengatur penggunaan teknologi dan perlindungan data pribadi. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi, organisasi dapat melindungi data sensitif, menjaga kepercayaan pelanggan, dan meminimalkan kerugian yang dapat ditimbulkan akibat ancaman keamanan informasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.